Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkap uji coba penggunaan CNG untuk menjadi salah satu alternatif pengganti LPG masih berlangsung. Hal ini sebagai salah satu solusi krisis energi dampak perang Iran dan Amerika Serikat. Pemerintah masih melakukan pembahasan teknis dan pengujian terhadap tabung CNG ukuran 3 kg sebelum digunakan oleh masyarakat untuk menggantikan LPG subsidi 3 kg. Bahlil pun menjelaskan pemerintah sedang menunggu hasil uji keselamatan dari Lemigas. Menurutnya, jika pengujian rampung, maka pemerintah siap untuk memproduksi CNG dalam skala besar sehingga bisa digunakan oleh masyarakat. Sementara itu, Bahlil juga sempat menjelaskan pemanfaatan CNG bukan hal baru karena tabung berukuran 12 hingga 20 kg telah terlebih dahulu digunakan untuk kebutuhan komersil. Karena target dari Presiden kan sangat besar kepada kita, jadi kita melakukan. Presiden Prabowo Subianto mendapat laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sekitar 10.000 pusat kesehatan masyarakat di tanah air belum pernah direnovasi sejak era Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Dalam acara penyerahan hasil penertiban berupa denda administrasi sebesar 10,27 triliun rupiah di Kejaksaan Agung pada hari Rabu, Prabowo mengatakan uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekitar 5.000 puskesmas. Dengan perkiraan anggaran kebutuhan perbaikan satu puskesmas sekitar 2 miliar rupiah. Menurut Prabowo, pada bulan depan, negara juga akan memperoleh tambahan penerimaan negara 10 triliun rupiah dari Satgas PKH dan 39 triliun dari PPATK. Jika angka tersebut terrealisasi, maka 10.000 puskesmas dapat direnovasi. Kemudian diserahkan kepada Dir PT Agrinas. Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun. Otorita Ibu Kota Nusantara menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Undang-Undang IKN. Apa isinya? Saksikan usai jeda berikut. Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Hal ini adalah balasan atas klaim Amerika Serikat yang telah menghancurkan Angkatan Laut Iran dan hanya menyisakan perahu-perahu kecil. Namun, perahu-perahu kecil yang dimaksud Amerika adalah julukan armada nyamuk yang justru memiliki daya sengat. Ukuran perahu cepat jauh lebih kecil dari kapal tempur Angkatan Laut AS atau kapal tanker minyak. Perahu-perahu ini seringkali mengepung target untuk menyulitkan sensor dan sistem pertahanan. Taktik ini efektif pada jalur perairan sempit seperti Selat Hormuz karena target besar tidak bisa bermanuver dengan mudah. Meskipun kecil, armada nyamuk dilengkapi persenjataan berat termasuk senjata mesin, roket, ranjau laut atau rudal anti kapal. Kelebihan armada nyamuk juga dapat dengan mudah bersembunyi di terowongan pesisir, gua atau dermaga warga. Armada perahu kecil merupakan salah satu bagian dari strategi Iran yang dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC.
Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubung, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Pemirsa, tekanan terhadap rupiah meningkat akibat konflik Timur Tengah yang semakin memanas. Meski demikian, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan tekanan ekonomi yang lebih berat masih dapat dicegah. Pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Aswabi mengatakan pelemahan kurs rupiah dipengaruhi ketegangan di Selat Hormuz yang kian memanas. Tak hanya itu, konflik yang terjadi di Timur Tengah semakin membuat indeks dolar mengalami penguatan sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah. Salah satunya adalah faktor eksternal yang masih menyelimuti pikiran masyarakat secara global, yaitu adalah perang di Timur Tengah, terutama adalah di Selat Hormuz. Kita tahu bahwa gencatan senjata, pudar, proposal-proposal yang diberikan oleh pemerintahan Iran, ditolak oleh pemerintahan Amerika karena lebih menguntungkan dari Iran sendiri. Nah, sehingga apa? Sehingga blokade Selat Hormuz masih terus dilakukan oleh Iran. Kemudian Amerika pun juga terus melakukan blokade di wilayah Laut Oman yang memasuki laut internasional. Sehingga apa? Sehingga transportasi LPG, gas alam maupun minyak mentah ini terhambat total. 20% terhambat total, dan ini akan berdampak terhadap penguatan indeks dolar dan menguatnya harga minyak mentah dunia. Sementara itu, melalui media sosial X, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mengikuti perkembangan dan dinamika pasar. Ia mengatakan dinamika pasar modal maupun pasar uang kurang menggembirakan, namun menurutnya tekanan ekonomi yang lebih berat masih dapat dicegah. SBY pun menekankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah, dunia usaha, para ekonom harus membangun kesatuan dan saling percaya. Ya pemirsa, setelah sempat menguat, rupiah hari ini ditutup dengan nilai tukar melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Meski demikian, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya meminta masyarakat untuk tidak panik. Sementara Apindo mendesak pemerintah agar segera mencari solusi menguatkan rupiah kembali. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa meminta masyarakat tidak perlu panik terkait melemahnya nilai tukar rupiah yang mencetak rekor terendah di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dijumpai di acara Kejaksaan Agung pada hari Rabu, Purbaya menegaskan Indonesia memiliki fondasi ekonomi kuat dan pemerintah tahu betul di mana kelemahannya sehingga Indonesia tidak akan terpuruk lagi seperti krisis tahun 1998. Purbaya pun juga menyebut Kementerian Keuangan akan ikut membantu Bank Indonesia menstabilkan rupiah. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menilai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada biaya produksi para pelaku usaha dan berpotensi meningkatnya harga barang produksi hingga pemutusan hubungan kerja. Terkait hal itu, pelaku usaha berharap pemerintah melakukan langkah cepat untuk menjaga menguatkan kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Batas daya tahan pengusaha itu tentu misalnya seperti harga-harga produk. Selama ini kan dunia usaha masih mencoba dengan mengurangi kos operasional, mengurangi biaya-biaya promosi misalnya, supaya bisa membantu daripada mengurangi kos sehingga tidak menaikkan harga-harga produk di pasaran atau di konsumen. Tapi kalau nanti ini berkepanjangan, maka tidak tertutup kemungkinan dunia usaha itu akan menyesuaikan dengan harga-harga di konsumen. Diketahui per Kamis 14 Mei 2026, rupiah ditutup di level Rp17.529 per dolar Amerika Serikat. Ini membuat rupiah melemah 0,3% dibandingkan penutupan Rabu 13 Mei pada Rp17.476 per dolar Amerika Serikat.
Pelemahan rupiah yang menyentuh angka di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat melambungkan harga elektronik hingga lebih dari 50%. Tren kenaikan harga sudah terjadi sejak awal tahun 2026, namun melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini membuat harga elektronik kian meroket. Terkait hal itu, para pedagang melakukan penyesuaian harga jual produk karena modal yang dikeluarkan untuk mengambil barang dari luar negeri juga membengkak. Kondisi ini dikhawatirkan akan menurunkan daya beli masyarakat, mengingat harga barang pokok lainnya juga mulai naik seiring dengan masih tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor. Komponen spare part semua mengalami kenaikan yang besar ya. Sejak awal tahun 2026, sejak kebutuhan untuk pembuatan komputer AI untuk seperti SSD, RAM, ditambah sekarang kurs dolar kan mencapai 17.600. Jadi untuk harga tinggi banget ya. Mungkin kalau sebelumnya dijual dengan harga berapa, saat ini di harga berapa? Karena saya base-nya komputer ya, kita contoh untuk di laptop mungkin ya, yang dulu Core i3 mungkin di angka 6 jutaan, saat ini di harga di atas 10 juta. Di tengah ketidakpastian energi global akibat konflik geopolitik, sejumlah kawasan di Indonesia sudah ramai menggunakan compressed natural gas atau CNG sebagai salah satu alternatif pengganti LPG untuk memenuhi operasional dapur. Di Batam, Kepulauan Riau, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memanfaatkan gas bumi dengan sistem CNG dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk mendukung program MPG. Bahkan untuk setiap harinya ada sekitar 14 SPPG di Kota Batam yang melakukan pengisian CNG. Tidak hanya dapur MBG, sejumlah restoran dan hotel juga telah menggunakan CNG sebagai bahan bakar untuk memasak. Meski kini baru melayani hotel, restoran, dan SPPG dalam waktu dekat, PGN berencana akan menyentuh sektor UMKM dan rumah tangga sebagai pengguna CNG. Di Batam sendiri kita ada 86 pelanggan itu yang sudah berlangganan dengan kita di Batam. Jadi cukup banyak UMKM, industri-industri juga sama menggunakan CNG juga atau natural gas ini sebagai bahan bakar utama mereka. Kalau untuk SPPG sendiri kita ada 10 SPPG yang berjalan sampai saat ini yang menggunakan CNG kita dengan produk sisil dari PGN sendiri.